Welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia. Kita akan membahas penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kaidah penggunaan huruf kapital. Yang pertama, bunyi kaidahnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Tanda tanya. Pada kata apa, awal kata adalah huruf A dan di situ harus dituliskan kapital. Maka kaidah ini juga berlaku untuk contoh nomor 2, 3, dan 4. Kemudian kaidah yang kedua menyebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Amir Hamzah. Pada kata Amir, huruf A di situ kapital, kemudian pada kata Hamzah, H di situ juga kapital. Berlaku untuk contoh-contoh yang ada di poin 2. Kemudian catatannya, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan. Contoh, ikan mujair. Ikan mujair. Mujair itu kan bukan nama orang, hanya nama jenis. Maka penulisannya kecil semua. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, koma, kemudian buka petik, kapan kita pulang? Tanda tanya, tutup petik. Nah, di sini kata kapan kita pulang itu merupakan awal kalimat dalam petikan langsung. Maka pada kata kapan, K-nya harus kapital. Yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Contohnya Islam, Kristen, begitu ya. Kemudian kitab suci, contohnya Al-Qur'an, dan Tuhan, nama Tuhan maksudnya di sini. Ada Allah mungkin, kemudian penyebutannya Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi, itu penulisannya harus kapital. Kemudian sebutan dan kata ganti untuk Tuhan juga penulisannya harus kapital. Contohnya, ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Mu di situ merujuk pada kata Tuhan atau sebagai kata ganti untuk Tuhan, maka penulisannya harus kapital. Kemudian yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Contohnya, gelar kehormatannya adalah Sultan, maka di situ Sultan Hasanuddin. Contoh lain, gelar akademik, misalkan Dr. Muhammad Hatta. Contoh kelima B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, yang mulia itu kan menyapa, maka Y di situ harus kapital. Kemudian, selamat pagi dokter, misalkan, maka pada kata dokter penggunaan huruf D itu ditulis dengan kapital. Selanjutnya, yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Perdana Menteri Nehru. P di situ kapital, M juga kapital, N pada kata Nehru juga kapital. Kaidah yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Contohnya ketika kita akan menuliskan bangsa Indonesia, maka B tetap kecil tetapi Indonesia I-nya menggunakan huruf kapital. Catatannya adalah ketika nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, ketika kita akan menuliskan kata ke Inggris-Inggrisan,
Inggris kita tahu itu adalah nama bangsa, tetapi di sini ke-Inggris-Inggrisan adalah bentuk dasar dari kata turunan, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, seperti tahun Masehi, kemudian bulan, seperti Agustus misalkan, hari, contohnya Jumat, hari besar berarti hari Natal misalkan, dan hari raya lainnya. Nah, penulisan seperti itu harus menggunakan huruf kapital. Kaidah 8B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan peristiwa sejarah. Maka pada kata proklamasi, P-nya kapital. Pada kata kemerdekaan, K-nya juga kapital. Pada kata Indonesia, I-nya juga kapital. Nah, yang menjadi catatan adalah huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kaidah yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Pulau Miangas. Nah, itu kan nama sebuah geografi. Bukit Barisan itu juga nama geografi. Kemudian Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, sama. Itu semua adalah nama geografi. Catatan, ketika huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, berlayar ke teluk mandi di sungai. Nah, teluk di situ bukan nama geografi, maka penulisannya kecil. Lalu yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital juga. Contoh, jeruk Bali. Nah, jeruk Bali di sini Bali bukan nama geografi, tetapi hanya nama jenis atau nama sebuah jenis dari jeruk, maka penulisannya tidak kapital. Lalu, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Contohnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir. Nah, itu kan jenis-jenis dari gula. Maka penulisan kata Jawa di situ tidak merujuk pada nama geografi, tetapi hanya merujuk pada nama jenis gula. Maka penulisannya kecil. Lalu, contoh berikut bukan nama jenis. Contohnya, dia mengoleksi batik Cirebon. Nah, batik Cirebon di sini bukan nama jenis, tetapi kekhasan suatu daerah. Maka C di situ termasuk dalam kategori geografi. Maka ketika menulis batik Cirebon, huruf C-nya kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Semua huruf diawali dengan huruf kapital. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun bangsa-bangsa di situ tidak diikuti nama geografi, tetapi dalam poin ke-10 ini penulisan bangsa-bangsa ditulis kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali pada kata tugas, seperti yang telah Ibu sampaikan di slide sebelumnya. Kata tugas itu ada di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Nah, kesemuanya itu tidak terletak pada posisi awal, maka penulisannya kecil. Contohnya di sini,
Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Judul majalahnya adalah Bahasa dan Sastra. Pada kata bahasa, tulisannya kapital. Dan karena itu adalah kata tugas, maka penulisannya kecil. Sedangkan sastra kembali lagi itu adalah judul sebuah majalah, maka sastra penulisannya kapital. Kemudian yang ke-12, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Gelarnya apa? Sarjana hukum, maka ketika disingkat SH, keduanya penulisannya harus kapital. Kemudian sapaan. Sapaannya apa? Kiai Haji misalkan, maka disingkat menjadi KH. K di situ kapital, H juga kapital. Ke-13 itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Pada kata bapak di situ adalah mengacu pada penunjuk hubungan kekerabatan. Maka penulisan kata bapak B kapital.